Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua, dimanapun kalian berada, dan juga dengan waktu apapun ya, karena kita bertemu di sosial media, ketemu lagi di ini sebetulnya video ke-8 kayaknya di channel ini. Dan kali ini, malam ini, karena aku juga sudah cerita ya sebelumnya, salah satu hobi aku adalah baca. Jadi aku pengen sharing teman-teman buku unik yang aku baca kemarin gitu ya. Mungkin ini bukunya teman-teman, ada yang tahu buku ini? Ini adalah buku yang judulnya Secret of Divine Love gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah baca atau familiar dengan covernya. Kayaknya ada dua cover ya. Buku ini tuh ada yang berwarna biru oranye, ada yang ini warnanya hitam oranye gitu teman-teman. Oke, buku ini tuh penulisnya adalah namanya Ahelwa dan penerbit pertamanya tuh ini buku yang terbitkan di US teman-teman di Amerika. Penerbitnya adalah Naulid Publishing House yang kemudian di Indonesia ini sepertinya hak ciptanya tuh dipegang oleh PT Elex Media Komputindo. Kalau di sini disebutnya masuk ke divisi Kuanta gitu ya. Oke, buku ini tuh kalau dilihat dari bentuknya lumayan lebih lebar dari buku biasanya. Dia lebih panjang maksudnya ya. Jadi biasanya bukunya yang lain mungkin hanya dua per tiganya. Ini lebih panjang. Kemudian warnanya menarik ya. Ini kayak kalau teman-teman pernah ikut kaligrafi, biasanya kalau kita bikin kaligrafi, hiasan-hiasannya mirip-mirip seperti ini, bangunan-bangunan yang apa bangun ruang yang bentuknya kayak Ka'bah-Ka'bah gini, teman-teman gitu. Biasa di sampingnya juga bunga-bunga, daun-daun gitu kalau teman-teman terbiasa dengan dunia kaligrafi. Kayak gitu. Kemudian buku ini juga halamannya ada 348 halaman, teman-teman. Buku ini yang aku pegang adalah versi bahasa Inggris. Itu juga mungkin nanti akan aku ceritakan ya bagaimana ceritanya aku bisa bertemu dengan buku ini. Karena sebetulnya mungkin aku awalnya ragu-ragu teman-teman mau cerita tentang buku ini atau enggak. Karena buku ini tuh salah satu buku yang sebetulnya kontroversial juga. Kalau teman-teman cari di sosial media, mungkin ada orang-orang yang suka, ada yang bahkan sampai apa ya menyarankan untuk nggak dibaca gitu. Jadi ada dua sisi itu ya, ada dua poros. Aku sendiri sebenarnya pertama nggak tahu buku ini, teman-teman. Tadi ya kalau teman-teman lihat di video sebelumnya aku sempat cerita kalau aku tuh sebenarnya orangnya lumayan kudet masalah buku-buku bestseller zaman sekarang atau buku-buku yang orang-orang yang lagi viral gitu. Katanya buku ini tuh orang-orang lumayan tahu kalau kita tunjukkan cover dan judulnya. Aku tuh nggak tahu sama sekali. Terus kenapa bisa sampai ke aku? Buku ini adalah hadiah, teman-teman. Jadi aku punya teman dari zaman kuliah, terus kita sempat satu kota pas di dunia kerja di Bandung, sering main dan lain sebagainya. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dia ngasih aku buku ini karena dia tahu aku suka baca buku. Ya itu dia ya, dengan aku sharing tentang bicara buku, aku sharing tentang beberapa buku yang aku suka. Awalnya mungkin kan nggak ada niat apa-apa ya teman-teman yang sekedar untuk sharing, ternyata tuh mendatangkan juga tuh tadi ya kesempatan-kesempatan. Ada orang-orang yang tahu kita suka baca buku, akhirnya misalnya kalau memberi hadiah mereka jadinya tahu, oh ya udah kasih buku aja. Atau kalau temanku ini sebenarnya dia tuh tertarik untuk baca buku ini, jadi dia awalnya beli buku ini untuk dirinya sendiri. Kemudian dia merasa sibuk selama ini nggak kepegang, terus dia tahu mau ketemu aku, dia tahu aku orangnya suka baca, jadi dia tuh ngomongnya gini, "Riz, ini aku ada hadiah buku buat kamu. Sebenarnya tuh ini mau aku baca tapi aku nggak sempet-sempet. Kamu yang baca dong nanti kalau udah selesai cerita." Gitu teman-teman. Jadi makanya tadi aku awalnya nggak tahu buku ini, nggak ada niatan beli, akhirnya dapat buku ini ke tanganku dengan tidak punya ekspektasi apa-apa, bahkan nggak tahu kalau dia bestseller gitu ya, dan ternyata kontroversial. Dan nggak tahu juga kalau dia ternyata dalam bahasa Inggris. Aku masih belum paham sih kenapa temanku memilih untuk membeli yang versi bahasa Inggris, karena aku juga tahu kalau dia ada versi yang sudah terjemahannya gitu, yang pasti lebih mudah ya untuk dibaca oleh kita-kita nih, walaupun mungkin yang sebenarnya tidak kesulitan membaca buku-buku berbahasa Inggris, tapi kayak pasti ada momen, apa ya, lost in translation, butuh 2 step gitu kan untuk paham, atau tadi ada vocab-vocab yang kita nggak familiar, sehingga sesekali harus buka Google Translate. Menurutku sih sebenarnya mungkin itu kegiatan yang menyenangkan dan challenging, tapi juga jadinya lumayan.
Teman-teman. Mungkin itu ya, kalau aku mau cerita sedikit dari buku ini sebelum nanti kita bahas kenapa tadi kontroversial dan lain sebagainya. Buku ini adalah buku dengan bahasa Inggris pertama yang aku baca. Karena sebelum-sebelumnya walaupun aku misalnya kemarin cerita aku baca buku-bukunya Malcolm, aku baca bukunya yang lain lah, tapi biasanya dia dalam bentuk yang sudah diterjemahkan. Kayak gitu. Dan aku merasa terjemahan-terjemahan zaman sekarang tuh udah enak banget, udah bisa banget apa ya, merepresentasikan versi aslinya mungkin gitu ya, jadi tidak mengurangi maknanya. Beda kayaknya kalau zaman dulu kayak masih aku sekolah tuh beberapa terjemahan tuh masih kasar banget, tapi kalau sekarang kayak udah bisa banget dinikmati gitu. Makanya tadi itu aku nggak pernah tuh baca buku bahasa Inggris, ini adalah buku pertama, dan ternyata tuh mantap sih. Perjuangannya menurut aku dia tuh nggak bisa buku yang kan ada buku ya teman-teman yang kita tuh bisa baca dalam sekali duduk, ini sama sekali bukan. Aku bener-bener kayak harus sehari mungkin cuma 5 lembar atau mungkin maksimal 10 lembar, aku lupa. Dan itu pun aku kayak harus ikut kegiatan, kalau sekarang ya teman-teman menariknya tuh banyak kegiatan kayak pembiasaan baca buku sebulan bareng-bareng gitu secara online, terus kita laporan sehari itu sudah baca belum gitu. Jadi ada challenge itu biasanya tuh ya, gerakan-gerakan dari komunitas atau dari beberapa orang tuh menginisiasi, "Yuk mau nggak ikutan, challenge baca buku?" Nah aku tuh ikut challenge itu sampai 2 bulan teman-teman untuk, menyelesaikan buku ini. Saking buku ini tuh tadi ya dalam bahasa Inggris sehingga aku tuh butuh pelan-pelan banget untuk baca. Terutama juga kalau teman-teman nggak tahu walaupun judulnya kan Secret of Divine Love tidak menggambarkan apa-apa gitu ya, terus kita misalnya apakah ini bahas tentang cinta, apakah ini novel, sebenarnya tuh ini bahas tentang Islam, spiritual Islam. Jadi kan lumayan dalam juga ya teman-teman bahasanya, sehingga aku juga pengen hati-hati gitu ketika membaca, terutama tadi ketika tahu bahwa buku ini kontroversial, semakin hati-hati lagi untuk pelan-pelan mendigest-nya gitu. Walaupun memang karena aku taunya buku ini tuh kontroversial di akhir, jadi aku memang datang ke buku ini tuh dengan tidak ada ekspektasi apa-apa, dan juga apa ya, tidak berusaha mencari lebihnya kurangnya, aku datang seperti aku datang ke buku-buku lain sih. Mungkin walaupun memang, jadi apa ya, aku tidak menjadikannya buku referensi gitu, ya aku datang kayak dia buku self improvement aja gitu. Tapi nanti aku akan ceritakan gimana buku ini. Buku ini tuh teman-teman saking mungkin dia terasa beratnya, bukan berat sih, mungkin tanggung jawabnya besar gitu ya, dia mau menggambarkan bicara tentang Islam. Jadi sebelum masuk ke daftar isi dan isinya, itu tuh ada bagian pendahuluannya, teman-teman, di buku ini. Jadi kalau dilihat tuh di pertama tuh ada bagian introduction bahkan. Eh, Penjelasan bagaimana sih perjalanan penulis Ahelwa ini untuk kemudian akhirnya memutuskan membuat buku ini gitu ya. Mungkin kalau judulnya kan Secret of Divine Love, salah, Secrets of Divine Love. Jadi memang ini tuh pengen menggambarkan Al-Quran tuh dari Al-Quran bukan, ya Islam gitu ya khususnya, walaupun juga mungkin khususnya nanti bahas juga ke Al-Quran adalah tentang sisi cintanya. Aku sebenarnya cukup relate dengan bahasan pertama ini, bahasan introduction ini. Karena mungkin aku juga besar di lingkungan yang cenderung membicarakan agama Islam tuh dari segi siksanya gitu ya, jadi dari segi menakut-nakutinya, sehingga dulu tuh aku sempat banget, kenapa kerasanya tuh kayak gelap gitu. Islam tuh katanya agama cinta, tapi mana kerasa cintanya gitu. Dan aku tuh baru menemukan memang juga mencari dan menemukan itu ya di masa-masa yang sudah lumayan, apa ya, cukup usia lah, kayak di masa-masa SMA, di masa-masa kuliah, akhirnya, oh, ya ternyata itu dia. Mungkin karena guru-guru agama kita semasa kecil tuh berpikir mungkin memang lebih mudah kan mengancam anak-anak kecil ya, kayak, "Kamu tuh kalau nggak ngelakuin ini masuk neraka loh," gitu, dosa. Jadi cenderung yang dikedepankan adalah hal-hal, siksanya dibandingkan kayak, sebenarnya itu bentuk Allah pengen ngobrol, atau sebenarnya kamu jadi bisa quality time sama Allah gitu-gitu ya, teman-teman. Jadi dulu pun aku pernah punya pertanyaan yang sama kayak dengan Ahelwa ini, gitu. Yang kemudian, ya tadi itu, apa namanya, sehingga beberapa bagian dari buku ini tuh, oh, jangan-jangan dia juga akan, apa ya, apakah berbeda gitu ya perjalanannya dengan aku atau akan menambah, apa, info-info gitu. Nah kemudian bahkan di bab sebelum masuk ke daftar isi, jadi setelah
introduction tuh masih belum tuh teman-teman, masih belum ke daftar isi, masih belum ke isinya. Ada section namanya reading with open heart gitu. Jadi dia tuh pengen uh, membentuk mindset kali ya untuk sebelum masuk ke bacaan buku ini. Nah, mungkin mulai dari part inilah ada hal-hal yang kontroversial. Jadi dia tuh sebenarnya ngasih panduan sih ya. Pertama-tama untuk gimana cara baca buku ini, pasti kan di dalam buku Islam tuh ada misalnya tulisan Arab atau hal-hal yang misalnya tuh difahami oleh orang Islam, padahal mungkin bisa jadi buku ini dibaca oleh non-Muslim ataupun tadi ya oleh orang Islam tapi dengan kewarganegaraan yang berbeda, sehingga ada cara baca yang beda atau cara tulisan yang beda. Sebenarnya dia memberikan panduan ini nilai plus menurut aku, harusnya gitu ya. Sampai di satu titik di mana dia tuh juga mengajak untuk Islam ini kan beragam ya teman-teman. Jadi banyak ibaratnya kalau kita nyebutnya mungkin golongan-golongannya, tapi satu gitu kan akidahnya. Nah, disitulah dia tuh mulai kontroversial di mana dia bahkan memasukkan Syiah gitu ke dalamnya, atau dia pun bercerita bahwa dia tuh mencari referensi bukan hanya dari imam-imam Sunni gitu atau imam-imam golongan yang biasanya kita masih terima gitu ya, tapi dia juga bahkan bilang dari imam-imam Syiah. Nah, mungkin disitulah kemudian banyak orang yang kayak kan apa ya, yang yakin bahwa Syiah tuh sesat gitu, sehingga ketika dia kemudian mengajak untuk eee, apa ya, melibatkan banyak orang tuh tidak setuju, dan itu sudah dilibatkan di part depan, di reading with open heart. Mungkin maksud dia pun Ahelwa tuh untuk open heart itu adalah bahkan sampai ke tahap sana gitu, sedangkan untuk beberapa orang ya open heart tuh toleransi itu tidak sampai ke sana gitu ya, tidak melewati batas itu gitu. Jadi makanya dari sana sudah kontroversial. Aku pun merasa rada, "Hah, kok gini ya?" gitu. Tapi tidak berhenti membaca. Jadi aku kayak, "Oke deh, let's see, kita baca dulu sampai ke belakang." Jadi aku ngerasa emang dia tuh sebenarnya pengen menonjolkannya sebetulnya persatuannya. Cuman ya jadinya terasa ada beberapa hal yang dikorbankan untuk terasa persatuan gitu. Memang ada hal-hal yang memang tidak bisa disatukan kan teman-teman, ya sudah gitu, tapi dia kemudian ingin sekali menyatukan. Mungkin itu yang, jadi bikin kontroversial buku ini, gitu teman-teman. Karena sebenarnya kalau dari isinya, mungkin banyak hal tuh, bahkan judul-judul babnya ya teman-teman tuh sangat menarik gitu. Misalnya ya Allah, the origin of love, who are you, the mysterious word of the Quran, the spiritual dimension of Islam gitu. Jadi nggak nggak banyak yang aneh-aneh, maksudnya sebenarnya nggak bahas mazhab-mazhab gimana gitu. Walaupun memang ke akhir-akhir tuh dia bener-bener bahasnya tuh, per section-nya tuh kayak sangat buku agamis sebenarnya. Kayak judulnya ada taubat, syahadat, sholat gitu ya teman-teman, zakat, haji. Jadi satu-satu rukun Islam tuh dia bahas, rukun iman dia bahas gitu. Yang mungkin itu gitu, ketika dia bilang memang dia tidak meniatkan ini sebagai buku referensi utama kaum muslim, tapi ketika dia membaginya dengan section-section yang sangat, ketat sekali, apa ya, nyantol sekali dengan rukun-rukun Islam, rukun iman, sehingga orang kan mungkin jadinya merasa, gimana nih kalau ada orang yang kemudian baca ini dan menelannya mentah-mentah, gitu. Terutama tadi buku ini tuh teman-teman kalau aku gambarkan adalah buku yang, eee, captionable. Jadi buku ini tuh kayak hampir semuanya puitis, karena kalau kalian mengunjungi akun Instagram-nya Ahelwa pun, dia pun menuliskan di bio-nya tuh dia seorang pujangga gitu, poetry ya. Jadi memang cara menulis, gaya menulisnya tuh gaya-gaya menulis kiasan gitu, atau gaya-gaya menulis yang indah-indah gitu, yang ibaratnya kalau kita pakai di caption Instagram kita, sosial media kita tuh bakal bagus gitu. Sehingga mungkin itu yang bikin orang-orang pun jadi khawatir, karena jadinya karena kiasan, khawatirnya tuh ada hal yang secara tidak sengaja ataupun disengaja tuh, melewati batas gitu. Kan gitu ya teman-teman, kalau kita bahas akidah tuh memang harus sejernih itu ya, karena khawatir ada yang salah gitu. Nah itu dia sih, jadi banyak orang yang suka banget, aku kalau melihatnya coba searching di sosial media gitu ya, banyak yang kayak, "Buku ini ngebantu banget," tadi ya terutama untuk melihat Islam dari segi cinta, yang which is aku pun pengen banget untuk bisa kayak gitu, ada buku yang merepresentasikan itu gitu ya. Tapi ada juga yang sampai bahkan
Itu dia, aku menemukan misalnya pembaca yang sampai buku ini tuh, tidak layak dibaca gitu, atau misalnya sampai ke, ada yang tanya ke orang tersebut kemudian, "Gimana bukunya, apakah dibuang atau di apa?" Terus dia bilang, "Enggak, bukunya akan saya pegang sebagai buku yang kalau ada orang nanya, ini tuh adalah buku yang ibaratnya tuh jangan dibaca," gitu. Jadi bener-bener dua dua poin yang beda banget kan dari kedua orang ini gitu. Karena mungkin tadi juga kan pandangannya, berbeda ya dari jurusan yang beda-beda, dari, negara yang beda-beda. Mungkin tadi juga akhirnya punya, apa ya, eee, keketatan yang berbeda atau pemikiran yang berbeda dan lain sebagainya, gitu. Tapi aku jadi memang melihat sih ada beberapa pembahasan yang dia, sedikit berbeda dari yang aku tahu karena kebetulan aku juga belajar agama gitu ya teman-teman. Tapi juga ada beberapa bahasan yang kayak, iya nih ini mengingatkan banget tentang cinta di Al-Quran, di Islam yang kadang tuh juga jarang dibahas gitu. Jadi dia ada 2 sisi itu. Aku memang datang ke buku ini tadi ya teman-teman, tidak menjadikan dia sebagai, apa ya, rujukan gitu, aku hanya ingin membaca aja, apa sih isinya terutama karena buku ini hadiah dan aku kemudian mengerti kenapa mungkin banyak orang, merasa buku ini tuh indah karena memang jarang kan teman-teman ya buku-buku yang membahas Islam tuh bener-bener dari segi cinta gitu. Jadi aku malah merasa harus lebih banyak lagi nih kalau memang mau gitu ya, orang-orang yang bahas Islam dari segi cinta mungkin dengan mazhab tadi ya yang kita, percaya misalnya tidak ada Syiahnya kayak gitu. Jadi, itu di buku ini teman-teman, terus juga buku ini tuh, menggugah rasanya tuh sebenarnya hal terbaik dari buku ini adalah buku ini tuh menggugah teman-teman. Karena kan kita tuh sering ya kalau ngomongin Tuhan gitu, ngomongin Allah, yang dikedepankan tuh kan azabnya gitu ya, hal-hal yang bikin kita tuh takut gitu. Di sini tuh banyak banget bahasan-bahasan tuh tentang kasih sayang Allah gitu, yang itu tuh aku tuh sering banget, perlu banget ngerasa mengingat-ngingatnya, karena kan kita tuh mudah banget ya, terjerumus pada hal buruk, mudah lupa. Jadi sebenarnya mengingat kasih sayang Allah tuh, menggugah gitu, bikin kita tuh, "Oh iya ya Allah tuh sayang banget, ya udah yuk, melakukan hal yang lebih baik," gitu. Bahkan di sini tuh setiap bab tuh ada sesi refleksi, yang aku sangat apa namanya, apresiasi banget gitu. Berarti kita tuh tidak hanya disuruh untuk secara pasif bacanya, tapi juga aktif ketika sudah baca apa sih yang bisa kita ambil, kita juga bahkan bisa beraksi seperti apa gitu dari apa yang kita baca. Kan itu berarti sangat sangat ini ya teman-teman ya, menurut aku sih menginspirasi dan aku, apa ya, sangat, mmm ibaratnya, mengapresiasi lah gitu, karena buku ini berarti meminta lebih dari sekedar baca gitu, ada sesi refleksinya kayak gitu. Jadi itu buku ini mungkin kutipan-kutipan menarik ya teman-teman, karena tadi buku ini tuh kayak buku puisi yang akan aku coba bacakan ya. Misalnya gini ya, "Just as the space between words gives a sentence meaning, or the silence between notes creates rhythms, God is telling us that even in the silence, His mercy is present." Kalau mungkin nah susah kan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi coba aku translate-kan. Jadi sebagaimana seperti jeda di antara kata-kata yang membuat sebuah kalimat tuh mempunyai makna, atau tadi ya, diam di antara notes-notes, di, ritma, Tuhan tuh ingin ngasih tahu kita bahwa Tuhan itu ada meskipun dalam kediam gitu. Meskipun kita mungkin nggak ngerasa kehadirannya, tapi sebenarnya Tuhan tuh ada kayak gitu. Kan menenangkan ya teman-teman sebenarnya bahasan-bahasan itu. Kita tahu ini ya, kalau bukan cintanya Allah yang membuat kita berubah, eee, eh bu bukan cinta Allah yang membuat kita berubah, tetapi kesadaran kita pada cinta Allah yang membuat kita tuh jadi lebih baik gitu. Terus ini ya kayak, kesalahanmu atau dosamu itu tidak akan bisa lebih besar daripada, kasih sayang Allah. Daripada pengampunan. Jadi seberapa besar pun dosa, sebenarnya pengampunan Tuhan tuh lebih besar lagi gitu. Jadi jangan pernah ngerasa dosanya terlalu besar. Karena aku ngerasa itu juga masalah dari zaman sekarang nggak sih teman-teman? Kadang kalau kita ngerasa dosa, kita justru ngerasa tidak layak untuk tobat. Padahal ya itu yang ditunggu-tunggu oleh Allah ya untuk kita tuh kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi banyak banget bahasan-bahasan atau kata-kata tuh yang indah yang aku pun kayak, oke dan dia masih ini ya, kan tadi akhirnya kita harus hati-hati dengan
karena dia ada beberapa bahasan Syiahnya, jadi, oh ini masih oke gitu, tapi mungkin ada beberapa karena dia pun nggak nge-state ya, ini misalnya dari referensi Syiah nggak nge-de-state sebetulnya. Jadi ya itu pakai feeling ya, kayaknya ini, sesuai dengan apa yang aku ketahui gitu. Gitu sih teman-teman. Mmm, Begitulah dari buku ini. Aku sendiri tadi ya tidak menjadikan dia referensi sehingga aku tidak yang tadi ya, kemudian misalnya membuat buku ini, pokoknya kalau ada orang nanya buku apa yang nggak perlu dibaca, buku ini deh gitu. Enggak sih, tapi aku akan justru tuh sering merasa buku ini mungkin perlu didiskusikan, karena tadi ya kita pun nggak bisa memungkiri bahwa buku ini tuh ada di rak bestseller. Buku ini tuh banyak yang baca gitu, atau tadi apa sih sehingga buku ini misalnya kalaupun memang dirasa ada bagian-bagian yang salah sehingga masih bestseller, mungkin memang kurangnya buku yang membahas Islam dari segi cinta, sehingga kita mungkin harus lebih inisiatif justru bikin, ini ya, pilihan-pilihan lainnya kalau memang orang tuh ini buku dirasa ada beberapa isinya yang salah gitu, karena mungkin jarangnya Islam dibahas dari segi cinta itu. Sehingga ya, tadi itu ya, tidak ada pilihan lain, gitu. Jadi itu sih teman-teman buku ini, mungkin kalau ada yang sudah baca juga boleh teman-teman kasih komentarnya di bawah gitu ya, atau misalnya ada hal-hal lain yang perlu aku ketahui, aku juga sangat terbuka untuk diskusi tadi itu ya, terkait buku ini. Atau tadi mungkin pengalaman teman-teman baca buku bahasa Inggris juga kalau bisa ngasih tips-tips ke aku yang bisa membantu untuk lebih produktif lagi, efektif lagi gitu, boleh banget juga di kolom komentar di bawah. Demikian sesi sharing kali ini, semoga bermanfaat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.